1,000 years ago, the world looked to the east, to Baghdad, the radiant heart of the Islamic Golden Age. Under the Abbasid Caliphate, knowledge was valued more than gold. Scholars from every corner of the world gathered at the House of Wisdom, where ancient texts were translated and new discoveries were born. In astronomy, Al-Battani mapped the stars and refined the motion of planets. In mathematics, Al-Khwarizmi gave birth to algebra. In medicine, Ibn Sina, or Avicenna, wrote the Canon of Medicine, a guide that shaped healing for centuries. And in philosophy, Al-Farabi and Averroes bridged faith and reason. This was an era when science, art, and spirituality walked hand in hand. The time when Baghdad illuminated the world. Bayangkan satu kota di mana para sarjana berkumpul dari Persia, Suriah, Mesir, India, sebuah pusat pengetahuan yang menerangi Eropa, Asia, dan Afrika selama berabad-abad. Kita kembali 1000 tahun yang lalu ke jantung kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad, tempat lahirnya apa yang kini kita sebut the Islamic Golden Age. Golden Age Islam bukan 1 tahun atau 1 kota saja, tapi periode panjang, kira-kira abad ke-8 sampai abad ke-14, dengan puncak kegiatan ilmiah dan penerjemahan di Baghdad. Pada abad ke-9 hingga ke-11, pemerintahan Abbasiyah menciptakan kondisi unik, patronase negara, akses ke beragam sumber teks seperti Yunani, Persia, dan India, serta jaringan perdagangan dan birokrasi yang memungkinkan ide tersebar cepat. Salah satu institusi paling terkenal adalah Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, pusat penerjemahan, studi, dan diskusi intelektual. Para penerjemah mengalihbahasakan karya Aristoteles, Ptolemeus, Euclid, dan karya Sanskrit dari India ke dalam bahasa Arab. Tapi bukan sekedar menerjemahkan, para sarjana memperbaiki, mengomentari, dan mengembangkan teks-teks itu. Metode empiris mulai berkembang, seperti observasi, eksperimen, pembuktian matematis. Selain Bait al-Hikmah, muncul perpustakaan, observatorium, dan rumah sakit tempat teori diuji dalam praktik. Matematika menjadi dorongan besar. Nama yang tidak bisa dilewatkan adalah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, abad ke-9. Dari karyanya muncul kata algebra. Dari judul bukunya Al-Kitab Al-Muqtasid fi Hisab, Al-Jabr wal Mulqabalah, dan pengenalan metode sistematis menyelesaikan persamaan kuadrat. Selain itu, pengenalan angka Indo-Arab yang kita sebut angka Arab, dan penggunaan angka 0 merevolusi perhitungan, membuat akuntansi, astronomi, dan rekayasa menjadi lebih praktis. Konsep algoritma juga terhubung ke namanya. Ide komputasi sistematis berawal dari tradisi ini. Astronomi merupakan bidang sentral. Para astronom membuat zij, tabel astronomi, mengoreksi data Ptolemeus, meningkatkan ketepatan posisi planet dan gerhana. Al-Battani, abad ke-9 sampai 10, memperbaiki ukuran tahun matahari dan gerak planet. Karya-karyanya dipakai Eropa kemudian. Al-Biruni mencoba mengukur radius bumi, membandingkan kalender, dan menulis secara metodis tentang astronomi dan geodesi. Alat seperti astrolabe dan sektans disempurnakan dan digunakan untuk navigasi serta penentuan waktu sholat. Peran observasi sistematis di sini penting, bukan sekedar spekulasi, tapi pengukuran konkret. Filsafat berkembang sebagai jembatan antara tradisi Yunani dan tradisi Islam. Al-Farabi, abad ke-9 sampai 10, menginterpretasikan Aristoteles, mencoba menyintesiskan logika dan Islam. Ibn Sina atau Avicenna menulis The Canon of Medicine,
dan karya-karya filsafat yang mempengaruhi Eropa selama ratusan tahun. Ia menyambungkan metafisika Aristotelian dengan teologi Islam. Ada juga debat intens antara rasionalis dan para teolog. Diskusi ini merangsang klarifikasi konsep ilmu, sebab, dan metode. Rumah sakit Bimaristan menjadi institusi pendidikan klinis. Pasien didiagnosis, catatan medis disimpan, dan dokter-dokter magang belajar langsung. Al-Razi menulis ratusan karya, termasuk buku tentang penyakit menular dan menekankan observasi klinis. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi al-Tib atau Canon, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi referensi utama di Eropa hingga abad ke-17. Para sarjana mengembangkan farmasi, sistem klasifikasi penyakit, prosedur bedah, dan standar etika medis. Contoh kontribusi konkret, penggunaan anestesi lokal tradisional dalam operasi kecil, katalog obat dari bahan tumbuhan atau mineral, dan teknik pembedahan tertentu yang tercatat dalam manuskrip. Kimia sering berada di persimpangan alkimia dan eksperimen praktis, mengalami perkembangan. Jabir Ibnu Hayyan atau Geber dikaitkan dengan teknik laboratorium seperti distilasi dan kristalisasi, serta penulisan teks-teks yang merincikan prosedur eksperimen. Dalam optik, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen memperkenalkan metode eksperimental untuk memahami cahaya dan penglihatan. Bukunya Kitab Al-Manazir menantang teori lama tentang penglihatan dan mempengaruhi ilmu optik barat. Ilmuwan Muslim juga berperan dalam geografi dan pembuatan peta. Contoh seperti Al-Idrisi pada abad ke-12, teknologi pertanian dan rekayasa air. Penerapan ilmu dalam administrasi seperti sistem kalender, pengukuran tanah, dan teknologi bangunan menunjukkan bahwa ilmu bukan hanya teori, tapi terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penyebaran kertas dari Cina mempermudah reproduksi manuskrip dan penyebaran pengetahuan. Berikut kilas balik para pemikir yang membentuk fondasi sains dunia. Al-Khawarizmi, sang perintis aljabar dan sistem angka Indo-Arab yang menjadi dasar matematika modern. Al-Batani dan Al-Biruni, dua maestro langit yang menyempurnakan astronomi serta mengukur bumi dengan cat precision, mencengangkan pada zamannya. Ibnu Al-Haytham, bapak optika dan pelopor metode eksperimental yang mengubah cara manusia memahami cahaya dan penglihatan. Al-Razi dan Ibnu Sina, dua raksasa kedokteran yang melahirkan ilmu klinis, farmakologi, hingga ensiklopedia medis yang dipakai berabad-abad. Jabir Ibnu Hayyan, arsitek awal kimia laboratorium, dari teknik distilasi hingga metode eksperimental kimia. Al-Farabi dan Avicenna, filosof besar yang menyatukan logika Yunani, metafisika, dan pemikiran Islam menjadi sebuah sintesis intelektual yang mendalam. Semua tokoh ini hidup dalam jaringan ilmuwan, perpustakaan, dan institusi yang memungkinkan pengetahuan tumbuh, berpindah, dan menerangi dunia. Warisan Golden Age menunjukkan satu hal penting. Ilmu berkembang cepat ketika ada keterbukaan, pertukaran teks, dukungan institusi, dan budaya yang menghargai percobaan dan kritik. Banyak hal yang kita anggap modern bermula dari langkah-langkah yang diambil di Baghdad dan kota-kota ilmiah sekitarnya berabad-abad yang lalu. Itulah kilas balik 1000 tahun ke jantung Golden Age Islam di Baghdad, tempat ide menyatu dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.